إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan nikmat serta rahmatnya kepada kita sama-sama, kepada kita semua, untuk kita sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji akan ayat-ayat Allah, yang mudah-mudahan segala perjuangan kita dan usaha kita dalam melaksanakan ibadah subuh lalu kita lanjutkan dengan kajian subuh ini dijadikan sebagai ibadah amal saleh yang mutaqabbal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa menguburkan akan dosa-dosa kita. Di samping itu bisa menjadi wasilah kan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan pada hati kita semua. Sebab pada hakikatnya salat 5 waktu pada salat berikutnya, Jumat pada Jumat berikutnya, ya, serta Ramadan pada Ramadan berikutnya merupakan instrumen untuk menghapus akan dosa-dosa kita. Disadari atau tidak, kita seringkali antara waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya banyak khilafnya, banyak melakukan dosanya, banyak ingkar pada syariat Allah. Maka melalui sholat ini bisa menjadi akan kifarat akan dosa-dosa kita. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma. Satu sholat pada sholat berikutnya, Jumat pada Jumat berikutnya, serta Ramadan pada Ramadan berikutnya merupakan kifarat terhadap dosa-dosa. Mudah-mudahan usai kita melaksanakan sholat subuh barusan ini, kita menjadi manusia-manusia baru kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gugur semua dosa-dosa kita. Allah hapus akan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Tidak lupa salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terlimpahkan pula pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat setia pada ajarannya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, para hadirin jemaah kajian subuh rahimakumullah, mohon maaf pada subuh hari ini saya tidak membuat PowerPoint, ya, sebab ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan sehingga tidak sempat, ya. Sebab setelah ini ada 3 tempat lagi karena sekarang musimnya manasik haji, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebentar lagi kan tidak akan lama lagi akan ada pelaksanaan ibadah haji, ya. Tidak akan lama lagi Ramadan. Setelah Ramadan Syawal itu sudah masuk musim haji, ya. Jadi kalau musim haji itu 1 Syawal sampai tanggal berapa sudah? 13 Dzulhijjah, ya. Jadi kalau ibu dan bapak pergi 1 Syawal ke sana ke tanah suci, udah bisa tuh haji itu. Asal siap aja nunggu di sana, ya. Kurang lebih berapa bulan? 2 bulan, 3 bulanan, ya. Jadi kalau umroh itu kapan saja. Kalau haji boleh tanggal 1 Syawal sampai 13 Dzulhijjah, ya. Jadi kalau yang umroh Syawal, ya, itu bisa aja langsung haji, ya.
kalau siap ya. Tapi rata-rata kan sekarang pun haji 40 hari kelamaan ya. Kelamaan apalagi 3 bulan. Ya, itu teralami oleh saya 3 bulan tahun kemarin, 3 bulan di Madinah ya. Aduh luar biasa ya. Udah jauh sama istri lagi. Wah, itu luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat subuh, ibadah taklim, kajian ini merupakan salah satu rangkaian dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada kita semua. Dan pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, semua ibadah yang Allah perintahkan itu tidak semata-mata Allah perintahkan satu ibadah, melainkan di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Bukan hanya untuk akhirat, tapi untuk kehidupan kita lebih luas. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tadi saya membacakan dalam mukadimah surah Al-Anfal ayat 24. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, laksanakanlah ya. Lillahi wa rasuli idza da'akum, kepada Allah dan Rasulnya ketika mengajak kamu sekalian. Lima yuhyikum ya. Idza da'akum di sana itu adalah syariat Islam dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Berikutnya, ayat berikutnya, rangkaian kalimatnya lima yuhyikum, terhadap yang akan memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk kehidupan kamu sekalian. Artinya dalam surah Al-Anfal ayat 24 ini merupakan satu dasar bagi kita, bagi seorang yang beriman dalam melaksanakan suatu ibadah, bahwa tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala merintahkan satu ibadah, melainkan ada kebaikan dan kemaslahatan. Subuh, apalagi nih musim hujan, ya. Itu mendekati subuh tengah kalau itu apa namanya selimut itu makin ini nih, makin hangat gitu, ya. Bangun jam 3 susah itu, ya. Tapi kalau nonton bola jam 2 bangun tuh bapak-bapak mah, ya. Itu jam 3, jam 2 itu luar biasa itu. Saat-saat nikmatnya itu. Perasaan kita berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan, tidak semata-mata Allah merintahkan suatu ibadah syariat lima yuhyikum, melainkan ada kebaikan, kemaslahatan untuk kita semua. Ya, artinya bahwa sejatinya, semestinya orang beriman itu tidak susah untuk melaksanakan suatu ibadah. Mengapa? Dikarenakan itu merupakan kebaikan, kemaslahatan untuk kita. Hanya otak kita, pikiran kita belum sampai. Kita hanya baru sampai pada tataran kewajiban, bukan bahwa itu adalah kebaikan buat kita. Kewajiban, bukan kebaikan. Nah, bagi orang beriman, bagi orang-orang yang soleh, itu sudah tidak berat lagi melaksanakan suatu ibadah. Mengapa? Karena mindsetnya bukan kewajiban, ini kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Makanya dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa suatu ibadah itu tidak cukup hanya kita gerakan saja dan hanya sebatas kita memikirkan bahwa ibadah itu adalah aspek spiritual saja. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita tidak cukup hanya gerakan dan kita berpikir ini aspek spiritual saja, kewajiban saja. Tidak. Justru menurut Ibnu Qayyim, dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan itu mengandung berbagai macam value, nilai kehidupan yang kita bisa ambil untuk kehidupan yang lebih luas. Di luar sholat, di luar saum, di luar zakat, di luar haji, banyak sekali. Berkaitan dengan ini, ya kita lihat bahwasanya tujuan dari ibadah itu tidak lepas dari maqasidus syariah. Tujuan dari syariat itu dilakukan, atau tujuan syariat itu diperintahkan pada kita. Para ulama merumuskan ada 5 maqasid syariah itu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Ketika kita melakukan suatu ibadah, pada hakikatnya kita
sedang menjaga agama dalam diri kita. Lepas saja kita tidak melaksanakan sholat, maka faqad hadamadin, telah meruntuhkan tiang, salah satu tiang agama dalam diri kita. Bahkan kata Rasulullah, itu sholat, saum pun sama. Satu hari saja meninggalkan saum wajib, saum Ramadan tanpa alasan syar'i, maka tidak bisa diganti dengan mengqadha 1 tahun dia saum berturut-turut kalau dia mau saum. Bayangkan, berat sekali. Ya, artinya ibadah yang kita lakukan ini merupakan hibruddin, menjaga agama dalam diri kita. Banyak orang-orang yang sudah KTP-nya Islam, tapi pada hakikatnya tidak beragama. Ya, sholat, ya, itu hanya 1 tahun sekali mungkin, ya, Idul Fitri saja, ya, sahur ditinggalkan. Itu pada hakikatnya sudah meruntuhkan benteng atau tiang agama dalam dirinya. Itu yang pertama, sepakat syariah, hibduddin, menjaga agama dalam diri kita. Ya, kalau kita ingin beragama, lakukan semua rangkaian ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita melanggar, maka tiang-tiang agama itu sudah kita lakukan dalam diri kita. Yang keduanya apa? Yang keduanya para ulama merumuskan bahwa maqasid syariah itu yang keduanya adalah hibdun nafs, menjaga diri kita. Ya, pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan adalah menjaga diri kita, kebaikan buat kita. Ya, kebaikan buat kita. Tidak ada suatu ibadah yang tidak ada kebaikan di dalamnya untuk kita semua. Semua yang kita lakukan, ya, kita akan tahu mana hak dan kewajiban tubuh kita, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Jadi dengan melaksanakan ibadah, maka kita sejatinya dan sebenarnya sedang melakukan penjagaan dalam diri kita untuk kebaikan kita, bukan hanya dunia tapi akhirat. Kita sholat, ya. Mungkin kalau orang-orang yang hanya melaksanakan sholat tanpa ada suatu pemikiran yang dalam tentang kebaikan diri kita, itu sholatnya tidak akan sesuai dengan contoh Rasul. Padahal gerakan-gerakan sholat kita itu adalah salah satu gerakan-gerakan yang baik untuk kita, ya, baik untuk kesehatan kita. Saum, ya, itu baik untuk kita. Sumu tasihu, saumlah kamu, kamu akan sehat. Ya, dan itu bisa teruji oleh ilmu apapun, ya, kedokteran, ilmu apa, psikologi dan sebagainya. Itu sangat baik untuk tubuh kita, sangat baik untuk diri kita, ibn nafs. Lalu berikutnya, maqasid syariah itu di samping hibduddin, terus yang keduanya apa? Hibdun nafs, menjaga diri. Yang ketiganya apa? Hibdul akal, menjaga akal kita. Nah, ibu bapak diperintahkan mencari ilmu, duduk di masjid, mustaklim. Ini menjaga akal kita supaya akal kita tidak liar. Banyak orang-orang yang pendidikannya tinggi, gelarnya berderet tuh dari awal sampai akhir, yang akhirnya ya almarhum gitu ya, profesor, doktor dan sebagainya, MSI, MCK dan sebagainya, ya. Ujung-ujungnya almarhum misalnya gitu ya. Itu kalau tanpa dibentengi dengan hibdul akal itu akan lihat. Banyak orang-orang yang gelarnya banyak, berderet, tapi masih meragukan akan selain Allah. Banyak, ya. Sholat diabaikan, peningkatan keimanan tidak dilakukan setiap hari. Mengapa? Dianggap tidak penting agama. Padahal gelarnya berderet itu. Mengapa? Hibdul akal, tidak jaga akal. Coba bayangkan kita. Saya yakin yang hadir di majelis ilmu ini adalah salah satu pilihan-pilihan Allah. Saya tidak semua tuh merasakan nikmatnya ini. Pilihan Allah. Allah memilih ibu dan bapak bisa duduk di sini untuk menjadi hamba Allah yang Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Ma istamaha qaumun
fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihi sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah di rumah Allah, yatluna kitaballah, dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji akan ayat-ayat Allah itu, illa nazat alaihi sakinah, melainkan Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan. Allah tidak memberikan keterangan ini pada semua orang, pilihan-pilihan Allah. Dan ini harus kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk peningkatan keimanan, ketakwaan, keilmuan kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang tenang dunia dan akhirat. Nah, ini salah satunya. Yang ketiga ini, hifdzul akal, menjaga akal kita. Ya, akal kita akan senantiasa terus dipandu oleh wahyu, oleh hati nurani. Ya, sebanyak akal-akal yang liar, ya, yang justru dengan pengetahuannya, bukan ilmu, dengan pengetahuannya makin meragukan Allah, makin jauh dari hidayah Allah. Banyak orang-orang yang dengan pengetahuannya, bukan dengan ilmunya, sebab hakikat ilmu itu akan makin tunduk pada Allah. Banyak orang-orang yang luas pengetahuannya, namun makin jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Dikarenakan dia tidak mendalami dari hakikat dari syariat itu, hifdzul akal. Yang keempatnya, ya, bahwa ibadah ini tidak terlepas dari maqasid syariah, tujuan dari syariat itu diperintahkan. Apa yang keempatnya? Hifdzun nas, menjaga keturunan kita dengan perintah-perintah Allah, ya. Ada perintah kaitan dengan pernikahan dan sebagainya. Hakikatnya adalah menjaga keturunan. Kita tuh beda dengan hewan. Coba hewan, ya, kucing itu beranak, entah siapa bapaknya, nggak tanggung jawab tuh. Ya, itu kucing sudah hamil lagi, gitu kan? Siapa bapaknya? Ya, lalu anaknya nikah dengan siapa lagi? Nggak ada itu keterangan, nggak ada kekah hukumnya. Beda dengan manusia. Dengan perintah Allah kita menjaga keturunan kita, supaya kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh, karena dasarnya dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang kelimanya, ya, dan ibadah yang kita lakukan tidak lepas dari maqasid syariah itu. Yang kelimanya adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Ya, Allah merintahkan kita mencari rezeki yang halal. Supaya apa? Supaya harta kita harta yang halal. Ya, yang menjadi darah dan daging kita, darah dan daging anak dan keturunan kita dari nafkah yang halal, dari hasil usaha yang halal. Jangan sampai dengan, ya, usaha kita itu justru menjerumuskan anak dan keturunan kita. Karena apa? Karena daging dan darah yang ada dalam dirinya hasil dari harta yang halal. Makanya Allah perintahkan itu. Mana wilayah yang halal, mana wilayah yang haram. Wilayah yang halal pun ada sekian persennya harus dikeluarkan. Sebab itu kotoran. Ya, seperti hanya kita makan durian, ya, ada nggak yang makan durian semua dimakan? Nggak ada. Pasti ada yang kita harus buang. Ya, makan pisang harus dibuang untuk kulitnya. Mengapa? Ya mungkin tidak mensehatkan. Demikian pula harta kita. Harta kita tidak semua yang kita dapatkan itu milik kita. Sebagiannya harus kita sisihkan. Mengapa? Itu kotorannya, ya, cangkangnya gitu, harus kita buang. Mengapa? Dikarenakan itu bisa memberikan keburukan pada kita semua. Nah, inilah. Jadi 5 yuhyikum, untuk kebaikan kita. Tidak semata-mata Allah memerintahkan, meskipun itu terasa berat oleh kita. Ya, ini Allah memerintahkan. Ini kebaikan. Ya, kebaikan termasuk sholat. Kita lahir dalam keadaan muslim, tidak merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Beda dengan orang-orang mu'alaf itu yang mendapatkan hidayah. Ada salah satu testimoni seorang mu'alaf. Ketika dia asalnya Kristen, di Kristen itu katanya tidak ada yang namanya ibadah khusus setiap hari. Ibadah kapan saja, tidak ditetapkan. 1 minggu 1 kali bisa, cukup berdoa, gitu kan? Tidak ada datang ke tempat ibadahnya harus
dalam satu minggu, satu kali, itu pun kalau mau, kalau tidak nggak apa-apa. Ketika dia masuk Islam, apa yang dirasakan? Mula-mula katanya, aduh ini berat gitu. Saya harus sholat 5 kali satu hari, dan itu tidak terbiasa dalam agama sebelumnya. Tapi ketika dia dapat hidayah masuk Islam, sesuatu yang terasa berat itu ternyata terasa ringan. Mengapa? Dikarenakan dalam kehidupan dia katanya merasakan bagaimana kehadiran Allah dalam dirinya yang tidak dia rasakan sebelumnya. Coba kita Bapak Ibu sekalian, kita setiap saat 5 kali minimal, belum ditambah sholat sunat, waktu 2 sholat, tahajud sholat, tambah sholat syukur wudhu. Allah itu terasa kehadirannya, beda dan agama-agama lain. Ya. Ini yang dirasakan juga oleh salah satu pengarang buku, ya, Muhammad Asad itu. Muhammad Asad itu nama Islamnya, ya, nama sebelumnya saya lupa lagi itu. Ya. Dia mengarang salah satu buku. Dia mengarang buku tentang jalan menuju Mekah, Road to Mekah, jalan menuju Mekah. Dia menceritakan bagaimana jalan hidayah dia, yang asalnya dia tidak beragama menjadi orang yang muslim. Mengapa? Dikarenakan ketika dia melihat dia masuk ke dalam satu negara Islam, dia orang Amerika kalau tidak salah, masuk ke negara Islam, dilihatnya sesuatu yang aneh yang tidak bisa, yang belum dia lihat, dia saksikan sebelumnya. Di mana setiap orang pada waktu tertentu masuk ke masjid, pulang lagi, waktu tertentu masuk lagi ke masjid. Ada apa ini kan? Dan yang itu, keadaan itu belum dia saksikan di negaranya dia tinggal. Dia masuk ke Mesir, ya. Dia ke Mesir, masuk sholat duhur, masuk keluar lagi, asar masuk lagi. Apa kata dia? Ketika dia saksikan, dia mendapat sesuatu yang sangat menunjukkan bahwa bagaimana intimnya kehidupan manusia dengan Tuhannya. Itulah kita, ya. Luar biasa. Kehadiran Allah itu terasa, ibu sekalian. Coba bayangkan, kalau sholat diwajibkan 1 minggu sekali, gitu kan? Kira-kira kehadiran Allah terasa tidak? Pasti tidak akan terasa. Tapi bagaimana kehadiran Allah itu? Hubungan yang sangat mesra dengan Allah. Minimal 5 kali, bayangkan. Ya. Coba kalau bapak dan ibu, ya, berjauhan, gitu ya. Itu kalau jarang nelpon, kira-kira mesra tidak? Enggak, ya, kira-kira pasti enggak lah, gitu. Kerja di luar negeri gitu ya, nelpon hanya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, kadang-kadang itu muncul kecurigaan tuh. Aduh, jangan-jangan si bapak punya lagi kan, gitu ya, ya mungkin gitu ya. Atau bapak mungkin punya perasaan yang lain gitu. Tapi kalau bayangkan ibu bapak sekalian, setiap hari nelpon, "Mak, gimana, sehat?" gitu ya. Nelpon lagi, aduh ini si bapak rindu tingkah ibu kan gitu ya. Atau ibu ke bapak, mesra. Demikian pula kehidupan kita dengan Allah. Bayangkan kalau kita eksplorasi, dalami nilai dari sholat itu. Bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Setiap permasalahan antara waktu sholat dengan sholat, kita curhat pada sholat berikutnya. Antara waktu maghrib dengan isya ada masalah, kita curhat pada Allah waktu isya. Ada masalah lagi setelah isya, kita curhat pada Allah saat tahajud atau subuh. Antara subuh dan zuhur ada masalah hidup lagi, goncang kehidupan. Bapak-bapak mencari nafkah, gitu, luar biasa capeknya, curhat pada Allah. Ada masa itu luar biasa nikmatnya kehidupan kita. Kalau kita hadirkan Allah untuk kehidupan kita, dalam kehidupan kita, ini luar biasa. Makanya ibu bapak sekalian, suatu kenikmatan ketika Allah menurunkan syariat dengan diutusnya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah abadikan dalam surah Ali Imran. Ya, ayat 124 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatluna ayatihi yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah mengkaruniakan nikmat yang sangat besar pada orang yang beriman. Apa nikmat yang sangat besar itu? Id ba'atsa fihim rasulan minhum.
Ketika Allah mengutus kepada mereka utusan dari kalangan mereka. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi dengan utusnya Nabi Muhammad yang saat Islam itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Banyak orang-orang yang tidak merasakan nikmat seperti kita saat ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin jadi hartanya banyak, jabatannya tinggi, fasilitasnya mewah, namun kenikmatannya tidak terasa. Yang terasa malah kepahitan hidup banyak. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang mungkin terbatas secara ekonomi, fasilitas, jabatan, tapi terasa nikmatnya itu. Karena apa? Dia memiliki salah satu kenikmatan yang lain lebih dari kenikmatan materi. Apa itu? Kenikmatan iman dan Islam. Merasakan kenikmatan diutusnya Nabi sayang Allah. Kita nikmati. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan mengelak kita dari melaksanakan perintah Allah. Kalau kita mindsetnya bahwa semua ibadah, rangkaian dari syariat, rangkaian dari ibadah yang kita lakukan itu adalah pada hakikatnya untuk kebaikan kita. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, tadi kata Ibnu Qayyim bahwa tidak cukup ibadah itu hanya sebatas gerakan saja, atau hanya sebatas spiritual saja. Bagi orang beriman, ketika melaksanakan ibadah, dia akan terus mendalami apa nilai-nilai ibadah itu untuk kehidupan kita lebih luas. Karena apa? Karena agama kita itu bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Tapi untuk dunia itu kebaikannya bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat juga. Bukan berarti apa yang kita lakukan itu hanya untuk akhirat saja, tidak. Ada kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita yang lebih luas. Apa contohnya? Contohnya sholat. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, kita melaksanakan sholat. Apa nilai pelajaran dari sholat untuk kehidupan kita? Apa yang pertama? Yang pertama adalah kedisiplinan. Coba dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa sholat itu adalah suatu perintah yang telah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu merupakan ibadah bagi orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Kalau kita ibu dan bapak melaksanakan ibadah, ya, terus tepat waktu karena mengejar amal yang paling utama, kebiasaan itu menjadi habit, ya, atau kewajiban itu menjadi habit, kebiasaan dalam diri kita. Lalu kebiasaan itu kita tarik pada kehidupan yang lebih luas, maka kita akan menjadi orang-orang yang disiplin. Coba, ya, waktu sholat diundur-undur, tenang, nanti muadzin ke marbot misalnya, marbot, adanya diundur, bisa lagi sibuk, nggak bisa. Tetap adzan harus kumandangkan. Mengapa? Waktunya bukan ditetapkan oleh manusia, disesuaikan dengan waktu kerja, tidak bisa. Telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita disiplin dalam waktu sholat, maka kedisiplinan itu kita tarik pada kehidupan yang luas. Niscaya kita akan menjadi manusia-manusia yang disiplin, kerja tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengapa? Disiplin. Jadi kedisiplinan itu sepertinya sebagai sikap orang yang beriman. Mengapa? Dikarenakan ini merupakan tabiat Allah dalam sholat. Disiplin. Bukan hanya disiplin dalam waktunya saja, disiplin dalam gerakan. Coba tidak ada improvisasi karena sekarang era digital. Gerakan sholat dirubah. Misalnya, sholat melalui Zoom misalnya. Nah, bisa disiplin. Ya. Disiplin kita. Disiplin dalam caranya, disiplin dalam bacaannya. Demikian pula kalau ini kita tarik pada kehidupan yang lebih luas, maka kita akan disiplin dalam kerjaan kita. SOP-nya kita lihat setiap kerjaan itu apa nih standar urusan prosedurnya. Mengapa? Dikarenakan kita sudah terbiasa melakukan sholat, SOP-nya dari Allah dan Rasulnya. Itu disiplin. Ketika di rumah disiplin. Coba kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, nilai ini, value ini kita tarik dalam kehidupan kita di luar sholat. Sholatnya disiplin. Di luar sholat, acak-acakan tuh. Ya, coba lihat di Indonesia.
Indonesia itu negara mayoritas Muslim terbanyak gitu di dunia. Tapi apakah kedisiplinan itu sudah terlihat seperti hanya disiplin sholat dalam kehidupan? Belum. Coba lihat tuh di jalan raya, ya, seolah-olah hukum aturan jalan raya itu bukan untuk kebaikannya, padahal itu untuk kebaikan. Lampu merah melanggar, kan gitu, ya. Parkir di mana-mana, ya. Belokan kayak kalau parkir parkir itu, ya. Coba lihat di jalan raya, ya, apalagi angkot, gitu ya. Kalau perlu itu belokan atau perlu di depan rumah tuh parkir tuh, berhenti itu, ya. Tidak melihat hak dan kewajiban orang lain. Coba disiplinnya itu kadang-kadang ada di Singapura tuh. Ya, padahal semestinya orang Islam itu lebih tertib, teratur ketimbang negara-negara yang ada sekarang ini. Mengapa? Kita sudah ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah kedisiplinan. Ya, bekerja disiplin. Ya, yang saya rasakan, ya. Yang saya rasakan kedisiplinan dalam kehidupan atau tepat waktu dalam kehidupan saya, ya, secara pribadi itu yang paling melekat dalam sholat. Dulu memang terasa berat oleh orang tua itu, dibangunin setiap saat 1 jam atau setengah jam sebelum waktu itu udah dibangunin, terasa berat itu. Tapi ketika kita lakukan terus menerus, ya, oh ternyata kita harus disiplin dalam sholat dan terasa nikmatnya. Ketika kita sholat tidak tertinggal takbiratul ula, takbiratul ihram, takbir pertama imam tidak terlewat nikmat itu. Coba kalau ibu bapak itu sholat, ya, terlambat, udah lompatan gitu ya dari rumah ke masjid, datang ke masjid, haheho gitu ya, bacaan pun nggak akan benar itu, akan benar itu. Coba kalau kita datang sebelum ada, ya, kondisikan dulu kita dengan sholat sunnah di masjid, gitu ya. Dikir dulu, hati kita sudah terkondisikan. Lalu adzan berkumandang seperti yang tadi. Lalu kita sholat Allahu Akbar, nikmat itu. Ya, udah bangun terlambat, rumah jauh lagi, lompatan dari rumah ke masjid, ya. Datang ke masjid, hai ho, kesang, luat leek, gitu ya. Orang lain husu, ibu sepan kesang, aduh, gitu. Nggak akan husu, ya. Nggak akan husu. Makanya kondisikan Bapak Ibu sekalian, ya, kondisikan kalau haji dan umroh ini saya, kalau ibu-ibu dan bapak yang pernah haji dan umroh gitu ya, itu pastikan sebelum adzan berkumandang 1 jam itu, ya, sudah di masjid, betul tidak? Kenapa itu tidak biasakan di masjid kita? Nah, itu terasa nikmatnya ketika haji dan umroh. Aduh Pak Ustaz, beri nikmat sholatnya. Iya, udah dikondisikan itu. Datang aja ke Indonesia, kembali pada kebiasaan lama, ya. Tacan adan, tacan ke masjid, ya. Tacan wudhu, tacan adan, ya, kena wudhu pas adan. Aku pada khusyuk ya. Wudhu rusuhan, datang ke masjid lompatan, waktu sholat usap pesan, waduh itu, ya. Nggak khusyuk akhirnya, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, itu kedisiplinan dalam sholat. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua apa dalam sholat itu? Ibu bapak sekalian, dalam sholat itu ada nilai apa itu? Kehidupan atau inklusi dalam kehidupan yang memiliki kesetaraan dan semua berperan dalam kehidupan sosial kita. Contohnya sholat. Coba sholat tadi, ya, tidak usah ada di komando siapa yang jadi makmum, siapa yang jadi imam. Itu sudah masing-masing punya peran masing-masing. Mengapa sholat berjamaah itu 27 derajat itu pahalanya? 27 kali lipat ganda ketimbang sholat empat. Mengapa? Dikarenakan ada semangat kolektivitas. Semua harus menjaga terhadap kondisi kekhusyuan. Makmum, imam, ya. Ketika imam salah, makmum pun punya peran untuk meluruskan. Ketika imam diluruskan, jangan marah lagi, ya. Imam salah selama umum diluruskan, lalu imam marah itu, awas kalau di luar salat dibalas ke saya. Nggak bisa itu, ya. Punya peran masing-masing. Dan itu kalau kita tarik dalam kehidupan, maka dalam kehidupan pun kita harus
memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sosial. Sholat munfarid cuma satu. Mengapa? Dikarenakan tidak melibatkan banyak orang dan itu individualismenya tinggi. Makanya bagi bapak-bapak itu, ya, sama ibu-ibunya harus dijerukan ke masjid, Bu. Kalau bapak-bapak mah, gitu ya, ke masjid, gitu, ke masjid. Mengapa? Ada pendidikan yang luar biasa. Apa itu? Inklusi dalam kehidupan sosial yang sangat egaliter, memiliki peran, fungsi masing-masing dalam masyarakat. Ya, coba waktu sholat di bumi, ya, tara keluar dah ulun pasti, ya, pasti itu. Makanya dengan kumpul kita, minimal kita saling sapa, ya, udah saling sapa, saling kenal, akrab aja kan gitu, ya. Kesananya teman curhat aja, ya, bestie kalau sekarang itu, ya, teman curhat. Itu coba bayangin kalau kita tidak bersosialisasi kayak gini, ada masalah susah itu. Dipenem aja sendiri, ya. Akhirnya jadi jerawat aja gitu ya. Nah, itu coba dengan keadaan seperti ini, kita sambil sapa, sambil satu sama lain, akrab, ya. Itu bisa jadi nanti besanan gitu ya. Ya. Mulai jadi kan itu dari sholat. Dan itu oleh Rasulullah dibangun di masjid. Jadi masjid itu Bapak Ibu sekalian, kalau masjid hanya sebatas tempat sholat, itu fungsi masjid belum maksimal. Terlalu mahal kalau menurut saya. Kalau masjid hanya sebatas jadikan tempat sholat. Dan sholat buat cukup pakai sajadah cukup gitu. Nggak usah pakai bangunan yang mewah kayak gini. Tapi masjid itu lebih dari apa itu? Sebagai pusat peradaban. Di sini, di masjid inilah kita terus meningkatkan pengetahuan kita, ya, menjadi basis untuk kemajuan masyarakat. Bagaimana Rasulullah membangun masjid? Rasulullah, coba lihat Ibu, apakah ada kantor Rasulullah ketika Rasulullah menjadi khalifah? Ada tidak? Tidak. Di mana kantornya? Masjid. Di sini Rasulullah mengatur urusan negara, urusan masyarakat, masalah ekonomi di masjid. Ya. Makanya kalau masjid udah sholat leos, itu belum berfungsi secara maksimal. Hidupkan, ya, masjid sebagai pusat peradaban, bukan hanya kajian, hanya keilmuan saja, tapi menjadi pusat rujukan masyarakat saat masyarakat kesulitan. Bangun lembaga ekonomi, ya. Di sini sudah ada lembaga ekonominya, Pak? Belum. Bangun lembaga ekonomi berbasis masjid. Rasulullah membangun Baitul Mal tahun, ya. Harus menjadi rujukan masyarakat ketika masyarakat ada masalah sosial, masalah ekonomi. Ketika masyarakat lapar tidak cukup diberi dalil, sabar, nggak bisa. Harus ada solusinya. Ekonomi umat, di mana basisnya? Masjid. Di masjid. Buat lembaga ekonomi. Kita eksplorasi kemampuan potensi masjid dan potensi masyarakat. Ya, ini luar biasa loh sekalian. Ya, saya dulu masih kecil ya. Sekarang udah, kalau masih kecil dulu gitu, sekarang seolah-olah udah tua gitu. Sekarang maksudnya masih muda ya. Dulu waktu masih kuliah, ya, selesai kuliah teralami krisis ekonomi, ya, tahun 97 ya Pak ya, 98. Saya melihat masyarakat, kebetulan pesantren saya itu bukan di perumahan kayak gini, di perkampungan. Gitu. Jadi kalau sore itu, ya, kalau saya duduk di halaman masjid itu, kebetulan menghadap ke jalan kecil. Gitu. Kalau sore itu pada keluar itu masyarakat itu lewat, ya, ke depan masjid itu. Ada yang jualan nasi goreng, gitu. Ada jualan bakso. Mana-mana jualan saat katanya, ya, pergi. Gitu. Pas krisis, saya lihat sore itu pada kemana sih emasnya, kata saya, yang pada jualan. Ya, hari berikutnya mungkin sakit, ya. Besok nggak jualan juga. Ya. Suatu saat saya sengaja ke belakang pesantren. Mas, kunaon nggak jualan? Kenapa nggak jualan? Aduh, Pak Ustadz, boro-boro jualan. Modal pun sudah nggak cukup sekarang. Beli telur makin mahal, minyak makin mahal. Nanya lagi, hampir sama. Dari sana saya terinspirasi untuk membuat lembaga ekonomi berbasis masjid. Ya, saya buat
manajemen tukang cukur, semua sendiri karena tidak ada mitra waktu itu. Membuat proposalnya, membuat manajemennya dan lain sebagainya. Ya, saya buat sendiri, kerjasama dengan stakeholder yang ada. Ya. Dan alhamdulillah bisa terwujud. Masyarakat bisa lagi jualan. Sama perlu modal berapa? Kita polanya bagi hasil. So, cicilannya berapa? Per hari aja. Berapa per hari? 1.000 aja dulu. 1.000 masih tinggi ya. Saya 1.000 satu hari cicilannya. Sok apa-apa. Ya. Uangnya dari mana? Dari tabungan. Tabungan jemaah masjid itu. Ayo ibu, kamu nabung. Ya. Tabungan nanti bisa menjadi bantuan untuk orang lain. Ya. Selama ditabung kita teruskan pada yang lain. Ada hasilnya baikan lagi pada ibu-ibu yang menabung. Itu polanya sederhana. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu tidak rumit seperti sistem ekonomi perbankan konvensional. Saya mengalami kerja di Bank Muamalat dulu. Sebelum saya pergi ke Malaysia, saya kerja dulu di bank. Ternyata sangat mudah. Sistem ekonomi Islam itu adalah prinsipnya mengembalikan uang sebagai alat untuk jual beli. Bukan uang dijadikan objek jual beli. Ini yang kesalahan yang mendasar di dalam sistem ekonomi konvensional itu. Uang dijadikan objek jual beli. Coba ibu kalau ke bank nanya itu, ibu beli apa? Bapak beli apa? Untuk beli apa ini? Ya, dikaji mana ini, belinya kemana dan sebagainya, berapa harganya? Tidak, itu ACC aja. Ya, kalau sudah layak untuk diberikan, uangnya dijadikan objek jual beli. Ibu pinjam berapa? 100 juta. Oke, ibu istilahnya saya jual 100 juta ini menjadi 150 juta ya, dengan cicilan sekian kali. Sistem ekonomi konvensional seperti itu. Kalau sistem ekonomi Islam itu adalah prinsipnya adalah jual beli. Uang itu jadikan alat jual beli. Ditanya dulu, makanya kalau ekonomi Islam ini pasti ditanya, Bapak mau beli apa? Mau Bapak pinjam itu beli apa? Untuk beli motor atau beli mobil lah. Beli mobil berapa? 200 juta. Dikaji, di screening oleh bank, ya berapa gaji Bapak, gitu ya. Bapak pengeluaran Bapak tiap bulannya, sisanya berapa? Oh layaknya. Nanti bang ini, Bapak mau beli mobil apa? Mobil Honda misalnya. Aduh ini sampai promosi gitu Honda, nggak ada keuntungan ya Honda buat saya gitu ya. Contoh. Si bank itu pasti survei dulu. Dan nanti ketika akad, nanti dengan asumsi, Bapak mobil Honda itu harganya 200 juta ya. Saya belikan, asumsinya saya belikan mobil Honda. Ya. Mobil Honda ini harga belinya 200 juta. Saya jual mobil Honda ke Bapak 250 juta. Gimana Bapak? Setuju nggak? Setuju. Cicilannya berapa kali? Sekian kali. Dari 250 juta itu ya, dibagi menjadi sekian bulan. Konsepnya jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sebenarnya kalau kita bangun sistem ekonomi umat berbasis masjid luar biasa tuh. Masjid itu baru berfungsi sebagai masjid. Ya, mari kita inisiasi ya, membuat lembaga ekonomi masjid ya. Biasa yang paling rajin ibu-ibu ini ya. Bapak-bapak mah pada sibuk ya. Ibu-ibu ya, sistem manajemennya sederhana. Ya, saya udah berapa kali membuat ekonomi berbasis masjid dan manfaatnya luar biasa. Ketika kemarin saat pandemi ya, itu masjid bisa menjadi sentral untuk membantu umat. Bahkan seringkali saya umumkan itu melalui marbot itu ketika Jumat bagi jemaah yang memerlukan sembako, yang tidak punya beras, silakan datang ke masjid. Sengaja saya simpan itu ya, cadangan sembako di kamar masjid itu ya. Jika itu sudah hidup, makanya mari kita hidupkan ya. Dan sebenarnya ini luar biasa kemanfaatan luar biasa. Dan bukan hanya kemanfaatan bagi umat, salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita itu adalah bagaimana kepedulian kita pada masyarakat. Ibu dan bapak jangan terlalu bangga, alhamdulillah Pak Besar sudah sholat subuh selesai. Jangan. Yang paling menentukan diterimanya sholat kita setelah kita sholat selesai adalah kepedulian sosial kita. Tidak cukup ya selesai sholat, selesai umroh, selesai haji, bangga tuh.
Apakah yang jadi pertanyaan, apakah selesai sholat, selesai haji ada terimplementasi kepedulian sosial kita pada lingkungan sosial kita atau tidak? Lihat dalam surah Al-Maun yang semua pada hafal, ya Allah memiliki istilahnya itu memukul dengan pukulan keras buat kita. Pendusta agama tuh, agamanya hanya topeng gitu. Yang hanya sholat saja, tapi hasil sholat tidak ada sikap peduli pada sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika wala yahuddu ala fawailul lil musallin. Mengapa Allah mengambil case sholat? Karena sholat yang paling sering dilakukan, yang paling sering dilakukan tidak ada efek terhadap kebenaran sosial, pendusta itu agama. Apalagi haji, umroh, ya. Haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, tapi di sebelahnya tetangga kelaparan dibiarkan. Topeng itu agamanya, pendusta agamanya. Berat, ya, berat sekali. Makanya, nah ini, ya, tadi hikmah dari sholat, kehidupan inklusi, hidupkan ekonomi, ya. Apalagi ini masjid yang sudah representatif ini, luar biasa, udah nyaman, gitu ya. Sisihkan space sedikit, ruangan sedikit untuk ekonomi umat. Masyarakat potensial luar biasa di sini. Ya, bahkan masjid bisa menjadi balai diklat untuk ibu-ibu rumah tangga untuk meningkatkan sumber daya pendapatannya. Ya, saya masih ingat dulu itu. Ya, di dekat pesantren saya itu ibu-ibu pada diam di rumah, banyaknya ibu rumah tangga itu. Ibu bisa apa? Masak katanya. Yang diinginkan sekarang untuk peningkatan apa? Ingin belajar buat roti, karena saya masih ingat ini, ya, masih ingat dulu. Akhirnya apa? Saya teringat, kata saya, kalau ini mah harus kerjasama dengan segitiga biru nih, ya. Segitiga biru itu kan bahan dasar untuk kue roti, ya. Saya kerjasama tuh dengan segitiga biru buat pelatihan ibu-ibu. Di mana? Di masjid itu pelatihannya. Membuat apa? Membuat kue, gitu. Pelatihannya di halaman masjid. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ibu-ibu sudah meningkat kemampuannya, kita modali itu, ya. Akhirnya apa? Lingkungan sosialnya menjadi hidup, ekonomi meningkat. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya, rahmatan lil alamin. Ya, lihat potensi sekitar masjid kita. Ini nilai dari sholat, Ya, bukan hanya sholat, salam, udah salam, pulang ke rumah, tidak ada nilai. Justru kita hidupkan, ya, peran serta sosial kita hasil dari ibadah sholat. Allah mendidik kita, ya, itu baru sholat. Yang keduanya saum. Apa nilai ibadah saum dalam kehidupan kita? Bisa mengendalikan diri, pengendalian diri, kecerdasan emosional. Ada salah satu contoh hasil penelitian seorang psikolog. Bagaimana pengendalian diri itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Yang saya ungkapkan mungkin ke Ibu dan Bapak sudah saya sampaikan. Ada seorang psikolog membawa sampel beberapa anak TK, ya, ke dalam satu ruangan. Ruangan itu ruangan kaca. Anak-anak ketika masuk dalam ruangan itu tidak melihat siapa yang ada di luar, tapi yang di luar bisa melihat anak-anak yang dalam. Ya, seorang guru itu membawa anak-anak ke dalam ruangan. Lalu setelah masuk dalam ruangan, ibu guru itu menyimpan makanan, kue. Ya, kata guru itu, ya, ini sesuai penelitian, ya. Kata guru itu, anak-anak, ini ada kue ya, katanya. Oh ya, kalau yang mau kue silakan ambil. Tapi kalau yang sabar nunggu ibu nanti pulang lagi, so ibu akan keluar dulu, nanti akan dapat 2. Yang mau ngambil sekarang 1, yang nanti nunggu ibu masuk lagi ke sini akan dapat 2. Udah aja kue itu sini. Si ibu guru itu keluar. Wah, itu anak-anak gak sabar tuh, banyaknya. Wah, ngambil satu. Hanya berapa orang saja yang sabar. Karena apa? Karena kalau nunggu bu guru itu masuk lagi akan dapat 2. Ketika guru itu masuk, siapa yang sudah ambil kue? Saya ambil semua. Yang belum siapa? Saya hanya berapa orang saja. Nah, sini ambil 2. Dapat.
berapa puluh tahun kemudian terus diawasi anak-anak yang jadi sampel itu. Ternyata apa? Ternyata anak yang sabar menunggu ibu guru masuk lagi ke ruangan dan dapat buah, itu menjadi anak-anak yang sukses, orang yang sukses. Mengapa? Karena kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seorang, bukan kecerdasan IQ. Sekarang malah kita condongnya pada kecerdasan IQ. Coba lihat orang-orang korupsi, orang-orang pintar, bukan orang-orang sabar. Coba lihat di LP, profesor pun ada itu. Banyak orang-orang yang IQ-nya cerdas, tapi kecerdasan emosionalnya kurang, kesabarannya kurang. Padahal kesabaran dia ada, apa yang ada kesempatan depan dia, kalau dia sabar, dia akan mendapatkan jumlah yang sama dalam keadaan yang halal. Contohnya apa? Ketika Umar bin Khattab ketika sampai pada satu tempat, nitipkan pelanak kudanya pada seorang pemuda. Kudanya diparkirkan, parkir ya. Kalau sekarang itu diikat, lalu pelanak kudanya dititipkan karena khawatir ada yang ngambil. Ya, titipkan ke seorang pemuda. Pemuda, titip ya. Pemuda itu tahu dia khalifah. Titip pelanak kuda saya. Oh iya. Ketika Umar bin Khattab kembali ke kudanya, lalu dilihatnya pemuda itu nggak ada, plus pelananya nggak ada. Aduh, ini dicuri sang pemuda itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Umar bin Khattab itu membawa kudanya ke toko pelana kuda itu. Lalu ketika sampai di toko pelana kuda itu, ternyata ada pelana kuda Umar bin Khattab itu. Ya, dia nanya ke tukang jualan itu siapa itu yang jual itu? Tadi seorang pemuda jual ke saya. Berapa dijualnya? 5 dinar. Kata Umar itu, kalau pemuda itu sabar, niscaya dia akan mendapatkan 5 dinar dalam keadaan halal, karena saya sudah niat akan berikan 5 dinar. Jadi inilah sesuatu yang haram yang ada depan kita. Jika kita sabar, maka kita akan mendapatkan jumlah yang sama dalam keadaan halal. Yakin ya? Ya, yakin. Ada orang bawa amplop. Ya. Bapak, ini ada titipan dari siapa? Dari atasan saya. Haram. Ambil lagi. Ini saya yakin, Pak, Allah akan memberikan jumlah yang sama, bahkan lebih dalam keadaan halal jika kita sabar. Nah, orang-orang korupsi itu orang-orang yang tidak sabar itu. Yang ada sabar. Kalau dia sabar, niscaya Allah akan menggantikan dengan jumlah yang lebih banyak dalam keadaan yang halal. Inilah dilatih melalui ibadah saum. Ya, coba ibadah saum belum tereng, belum adzan maghrib, makanan yang depan kita nggak berani, betul nggak? Pasti nggak berani. Ya, nggak ada siapapun, sebab yakin Allah melihat kita. Coba keyakinan itu kita ambil pada kehidupan yang lebih luas. Ada makanan, ada uang yang sekian miliar gitu ya. Aduh, ini 5 miliar gitu ya. Aduh, kalau berikan kerupuk ini lumayan banyak gitu ya. 5 miliar ya pasti ya. Ya. Kita sabar, saya yakin Allah melihat kita. Coba pendidikan saum kita ambil kehidupan lebih luas. Insya Allah sabar. Itu yang satu yang haram akan berani. Mengapa? Allah melihat kita. Dirikan dari ibadah saum. Ya, dirikan ibadah saum. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu value-nya, nilainya sangat banyak dalam ibadah sholat, ibadah saum, zakat, haji dan sebagainya. Banyak sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama dalam nilai-nilai itu dalam ibadah yang kita lakukan. Tidak cukup hanya ritual atau gerakan-gerakan saja, tapi kita ambil nilai itu untuk kehidupan kita lebih luas. Ya, ini hanya sebagian saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita bahas sangat luas sekali. Belum haji. Ya, haji banyak sekali haji itu. Sebab haji itu puncaknya dari penyempurna dari rukun Islam. Penyempurna semua itu ada dalam haji. Nilai kehidupan. Filosofinya sangat dalam. Ya, nanti kita akan bahas untuk kehidupan kita. Supaya kita umroh haji itu bukan hanya pergi ke tanah suci udah tahlul udah aja. Apa nilainya? Ya, padahal kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, umrah yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Mengapa? Karena di dalamnya banyak sekali
instrumen, alat untuk perubahan kita sebagai manusia menjadi manusia yang lebih sempurna di depan Allah. Ya, coba kalau itu kita ambil lalu kita amalkan, yang haji udah berapa juta orang di Indonesia? Banyak, ya, banyak sekali. Coba kalau semua mengamalkan nilai itu dalam kehidupan, itu menjadi pintu berkah untuk Indonesia, ya, pintu berkah. Ya, yang hajinya banyak, ya, tapi Indonesia kira-kira ini pertanyaannya nih, nilai pelajaran hajinya diamalkan tidak? Ya, atau malah yang haji malah yang korupsi lagi banyak gitu. Ya. Udah diterdakwa korupsi, belum di pengadilan, belum masuk pengadilan, umroh dulu katanya supaya diampuni dosanya. Aduh, itu salah, pemahaman yang salah ya. Ya. Dan yang banyak umroh bukan masyarakat itu. Orang-orang yang banyak uang, kadang-kadang banyak uangnya, kalau banyak uang yang benar nggak apa-apa gitu ya. Ini kan pejabat umroh lagi kan, lihat di TV itu ya, mau udah terdakwa tuh, tapi belum dipanggil sama KPK, sedang umroh katanya. Aduh, enak saja gitu ya, seolah-olah dosa besar itu bisa diampuni hanya dengan umroh. Padahal kan dosa besar itu mah ada peranata hukumnya, potong tangan itu berat. Ya, kalau dosa pada Allah mah bukan mudah gitu ya. Kita tinggal minta ampun pada Allah, ya. Tapi kalau dosa pada sama manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum dia minta maaf kepada manusia. Coba korupsi pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berapa juta? Berapa? 270 juta minta maaf hiji-hiji, coba. Ya. Apunten, mohon maaf, uang Anda saya bawa gitu. Uang Anda saya malingan gitu. Coba, berat itu. Makanya saking beratnya masalah mencuri, korupsi itu ada perantara hukum. Apa? Potong tangan. Ya, potong tangan. Allah mewajibkan atau Allah menurunkan saat itu bukan ingin manusia nggak ada tangannya semua, enggak, bukan. Supaya ada aspek jerak. Aspek jerak. Saya lihat ya di kehidupan masyarakat yang diberlakukan hukum Islam, meskipun sekarang Arab Saudi udah mulai liberal ya. Coba sekarang orang-orang kafir udah masuk ke tanah haram gitu. Turis-turis itu udah mulai liberal. Tapi itu masih dilakukan. Ketika suatu saat saya nanya itu kepada seorang pegawai yang akrab sekali dengan saya di tokonya. Saya pikir dia pemilik tokonya. Kata saya, Habibi, Habibi kalau misalnya itu ya, Anda ini pemilik tokonya? Bukan, saya pegawai. Pemilik tokonya jangan kelihatan, padahal saya udah setiap bulan ya pergi ke sana itu. Insya Allah hari Selasa malam pun saya udah pergi lagi ke sana gitu. Kata saya, mana pemilik tokonya? Pemilik toko mah paling 1 tahun berapa kali ke sini. Nggak khawatir dicuri? Wah, takut kalau mencuri. Hukum potong tangan kan gitu. Coba bayangin. Ketenangan ya. Jadi pemilik toko udah percaya gitu. Karena apa? Karena pegawainya jujur, takut dengan hukum Allah. Coba sekarang mah kos untuk negara kita mati ini karena tidak pada jujur. Udah pakai CCTV, anger kan nih. Udah ada KPK, korupsi masih banyak. Coba ya nih. Saya berpikir, aduh itu udah ada KPK gitu ya. Tapi korupsi nggak kapok-kapok gitu. Karena apa? Karena ada yang salah. Hukumnya tidak membuat efek jerah. Coba kalau melakukan hukum tangan potong tangan tuh. Pada takut tuh. DPR pasti jujur. Ya. Menteri pasti jujur. Tukang jualan pasti jujur. Ini mah beli gas 5 kilo, di dalamnya berapa kilo gitu. Ya, beli daging 1 kilo, di beratan itu atas siapa itu? Timbangannya itu yang sampai pada kilo berapa? Tidak jujur semua, makanya kosnya tinggi. Ada undang-undang ini, udah lembaga pakai CCTV. Coba kalau semua jujur, udah nggak usah ada CCTV. Mengapa? Semua menyadari Allah melihat kita. Inilah, ya, sebenarnya ada ibadah yang luar biasa, sangat luar biasa Bapak sekalian kalau kita terus kaji nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita dan lalu kita implementasikan untuk kehidupan yang luas. Bapak Ibu sekalian,
Mohon maaf waktunya sudah sampai sekarang udah pukul 6 kurang 5 ya. Khawatir terlalu lama ya, kalau terlalu lama itu udah kesel ya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, dan mohon doanya. Saya Selasa malam berangkat dulu umroh dengan keberangkatan tanggal 17 Januari. Mohon doanya mudah-mudahan selamat di perjalanan dan umrohnya mabrur, dan insyaallah bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di penghujung tausiah atau kajian subuh ini kita sama-sama menundukkan hati dan pandangan kita tawadukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita untuk terus mempertahankan keimanan ketakwaan sampai akhir hayat kita, dan diberikan kemampuan pada kita untuk mengimplementasikan semua nilai ibadah yang Allah perintah pada kita untuk kehidupan kita yang lebih luas, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang saleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.